Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Etna Mariani, MT, dosen tetap Program Studi Teknik Industri di Universitas Paletehan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen 2026. Mata kuliah Riset Operasi 1 dengan kode TI 0425 merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah Riset Operasi 1 membahas permasalahan teknik industri yang dimodelkan secara matematis. Adapun pokok dari permasalahan seperti linear programming, masalah transportasi, masalah penugasan, dan masalah networking planning. Referensi digunakan dari beberapa pengarang buku riset operasi seperti Frederick S. Miller, serta buku pengantar teknik industri karya saya dan bersama teman-teman sejawat dosen. Sebagai dosen pengampu mata kuliah riset operasi 1, saya merancang proses pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK melalui pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran atau Student Centered Learning. Pada topik linear programming, mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep optimasi, memodelkan permasalahan nyata ke dalam model matematis, serta menentukan solusi optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang teknik industri. Rencana pembelajaran semester memuat 2 CPL, yaitu CPL 1, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, keterampilan, sains, teknik, dan prinsip rekayasa untuk memecahkan masalah teknik yang didefinisikan secara luas sesuai dengan disiplin teknik industri. Kemudian CPL kedua, kemampuan untuk menganalisis permasalahan teknik industri yang memenuhi kebutuhan tertentu untuk menyelesaikan masalah kerekayasaan yang didefinisikan secara luas sesuai dengan disiplin teknik industri. Asesmen pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif meliputi keaktifan, diskusi, latihan individu, kuis, serta penyelesaian studi kasus. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk mencapai target pembelajaran dirancang dalam sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi tujuan dan fungsi kendala pada sumber daya terbatas untuk dialokasikan dengan metode linear programming secara matematis. Selama proses pembelajaran diterapkan kombinasi metode ceramah interaktif, problem based learning, diskusi kelompok, latihan terstruktur, dan studi kasus. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep matematis, tapi juga melakukan identifikasi masalah, menyusun model matematika berdasarkan data yang tersedia, menentukan daerah yang layak atau feasible region, menghitung solusi optimum, serta menginterpretasikan hasil dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. Untuk meningkatkan kompetensi digital, mahasiswa diperkenalkan pada penggunaan perangkat lunak seperti POMGN for Windows yang merupakan aplikasi optimasi sebagai alat bantu penyelesaian masalah linear programming. Penggunaan perangkat lunak ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai praktek analisis optimasi yang umum digunakan dalam dunia industri, sehingga mereka tidak hanya menguasai penyelesaian secara manual, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam proses analisis. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan video pengajaran bersama mahasiswa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, ya Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dari mata kuliah riset operasi 1. Tapi sebelum membahas masuk ke pembahasan, kita absensi dulu, presensi dulu ya. Presensi bisa melalui Siaka, silakan masuk ke Siaka Universitas Pelatihan. Cukup. Baik. Nah, untuk pertemuan hari ini membahas tentang linear programming masing-masing. Kalau kita balik lagi ke minggu kemarin, materi yang disampaikan adalah linear programming masing-masing. Jadi kalian sudah pernah mengenal linear programming. Oke. Bayangkan jika kalian mempunyai satu usaha makanan ringan, misalnya punya usaha membuat keripik ubi dan keripik singkong. Modal terbatas, waktunya juga terbatas, dan proses produksi juga terbatas. Tapi kalian ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Bagaimana caranya? Apakah harus memproduksi keripik ubi lebih banyak atau keripik singkong yang lebih banyak? Nah, itu harus menentukan satu keputusan mana yang harus dipilih. Nah, bagaimana caranya membuat keputusan yang paling menguntungkan dengan sumber daya yang terbatas ini? Maka kita akan belajar hari ini tentang bagaimana memberikan solusi permasalahan keuntungan yang maksimal dengan kondisi atau alokasi sumber daya yang terbatas. Oke, kita kembali mengingat materi kemarin. Apa itu linear programming? Oke, Dava silakan. Linear programming merupakan metode matematika untuk mencari keuntungan paling tinggi atau untuk mencari sebuah biaya paling rendah dengan menggunakan atau sumber daya yang terbatas itu. Oke, baik, betul. Ya, terima kasih Dava. Oke, kalau kita lihat lagi, linear programming itu adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan biasanya apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maksimal. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi fungsi tujuan, fungsi kendala, dan merumuskan permasalahan ke dalam model matematis dengan tingkat ketepatan 90% menggunakan metode linear programming pada optimasi yang sederhana. Oke, saya jelaskan tentang bagaimana ciri-ciri linear programming itu. Linear programming itu mempunyai masalah yang mengarah pada pencapaian tujuan. Itu bisa maksimasi atau minimasi. Kemudian ada kendala yang membatasi dari permasalahan itu untuk mencapai tujuan. Nah, ada hubungan yang matematis yang bersifat linear. Dan terakhir ada beberapa alternatif penyelesaian untuk dipilih mana yang paling optimum, solusi yang paling optimum. Itu ciri dari linear programming. Sekarang pertanyaannya, coba sebutkan 4 komponen utama dalam model linear programming.
fungsi tujuan. Oke, ada fungsi tujuan. Berikutnya, oke, Sahrul. Kendala yang negatif itu. Oke, betul. Ada satu lagi? Iya, silakan, Reno. Randy. Fungsi kendala. Fungsi ya. Semuanya itu. Berarti kalian kemarin nyimak ya materi yang di mana ya? Oke, saya jelaskan lagi bagaimana formulasi penyelesaian pada umumnya sama dengan minimasi ya. Pahami dulu secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi. Kemudian identifikasi dulu tujuannya dan kendalanya. Kemudian definisikan variabel keputusan dan terakhir gunakan variabel keputusan untuk merumuskan fungsi tujuan dan fungsi kendala secara matematis. Itu alur dalam penyelesaian. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sih tujuan perusahaan memproduksi suatu produk? Oke, Rika, silakan. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau mungkin produk yang bisa dihasilkan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke, terima kasih, Rika. Ini ada jawaban yang lain. Oke, saya dulu. Memperoleh keuntungan atau apa? Nah, Bapak yang mana? Ya, maksimal. Ya, maksimal. Keuntungan harusnya maksimal. Oke, berarti jika perusahaan ingin memperoleh keuntungan terbesar, maka model linear programming menggunakan tujuan apa kalau ingin keuntungan yang maksimal? Ya, Dava silakan. Ya, maksimum. Oke, berarti untuk linear programming pada permasalahan untuk mendapatkan keuntungan terbesar, tujuannya adalah tujuan maksimasi ya. Oke, kalau perusahaan ingin meminimumkan biaya produksi, kira-kira dengan programnya dengan tujuan apa? Silakan Igan. Menggunakan Minimasi, betul. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sebuah perusahaan dapat menentukan jumlah produk yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimum ketika bahan baku, jam kerja mesin, tenaga kerja itu terbatas. Itu tugas dari manajer nih. Harus bagaimana? Atau bagian produksi harus memproduksi produk ini berapa, produk A berapa, produk B berapa. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Contoh kasus. Berikut adalah contoh kasus sebuah UMKM makanan ringan di Serang akan dari soal permasalahan atau kasus tersebut diminta untuk buat tabel permasalahannya, kemudian tentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi kendala, kemudian digambar juga daerah layak visible sebagai region, kemudian menentukan titik pojok daerah layak dan menilai fungsi tujuannya berapa, kemudian tentukan kombinasi produksi yang optimal, keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan berapa. Nah, selanjutnya dari permasalahan yang tadi kita ringkas dalam satu tabel. Nah, tabelnya bentuknya seperti ini. Ada keterangan bahan baku kemasan, kemudian waktu pengemasan dan hitungan per unitnya. Kemudian di kolom berikutnya jenis kemasan, kemudian terakhir kapasitas maksimum. Nah, keterangan atau penjelasan dari permasalahan itu diringkas dalam satu tabel. Nah, tahap berikutnya penyelesaian. Nah, penyelesaian ini kita menyelesaikan permasalahan ini secara manual. Tapi nanti juga ada dengan cara aplikasi optimasi. Oke. Yang pertama dilakukan adalah mendefinisikan dulu variabel keputusan. Kemasan A sebutnya kita sebut X1, kemasan B kita sebut X2. Kemudian fungsi tujuannya dari data tersebut berarti Z sama dengan 7X1 dan 5X2. Nah, fungsi kendala, berarti fungsi kendala kita lihat dari tabel. Fungsi kendala itu dari masalah apa? Keterbatasan bahan. Oke, selanjutnya menghitung
atau menentukan titik potong dari kendala 1. Nah, kita akan mencoba menghitung kendala 1, berapa X1 dan berapa X2-nya. Contoh, jika persamaannya seperti ini, berarti jika X2 sama dengan 0, berarti X1-nya berapa? Nah, berarti X1 sama dengan 240 dibagi 4. Hasilnya berapa ini? Berapa? 60. Nah, ini tapi ketika X1-nya 0, berarti X2-nya berapa? Berarti 240 dibagi 3 sama dengan berapa? 80. Nah, penyelesaiannya seperti ini untuk kendala 1. Nah, untuk kendala 2, silakan siapa yang bisa maju mengerjakan. Oke, silakan. Tulis dulu masalah kendalinya sama kendali kendala. Oke, kita cek berarti di kendala 1 kita memperoleh titik potong X1 60, X2 0. Kemudian X1 0, X2-nya 80. Ada 2 titik potong yang memotong sumbu X dan Y. Begitu juga di sini. Ini akan diperoleh X1-nya 50, ininya 0. Kita memperoleh kendala 1 melewati titik 60,0 dan 0,80. Kemudian di kendala 2 melewati memotong atau di sumbu X dan Y-nya 50, 0 dan 0, 100. Maka data ini bisa diwujudkan di grafik. Nah, grafiknya seperti kendala tersebut, kita tentukan lagi titik potong di titik B. Jadi kalau dilihat dari grafik ini adalah yang garis biru adalah kendala 1. Kemudian yang warna pink ini kendala 2. Dari perpotongan 2 kendala tersebut ada titik B. Maka titik B berapa ini? Di titik berapa kita bisa menghitung dengan cara substitusi dan eliminasi. Dari perhitungan ini diketahui bahwa X1 untuk B ini adalah 30 dan X2-nya adalah 40. Nah, kita sudah punya titik B 30, 40. Nah, berikutnya adalah solusi optimasi. Dari penyelesaian permasalahan tadi, kita tahu ada 4 titik yang layak untuk kita pilih. Tapi dari beberapa pilihan titik tersebut, kita hitung secara tujuan maksimasinya. Dari 4 titik mana yang paling visible untuk kita pilih, paling bagus? Ya, Liga, silakan. Pakai titik B. Ya. Jadi solusi optimasi itu kita menggunakan keuntungan pada titik B, di mana kemasan A itu 30, kemasan B-nya 40, diperoleh sebanyak 410. Oke, betul. Di penyelesaian dari solusi optimasi yang kita ambil dari penjelasan ini dapat kita putuskan bahwa yang kita pilih titik B di 30 memproduksi kemasan A dan 40 produk untuk kemasan B, sehingga memperoleh keuntungan maksimum sebesar 410. Nah, itu penjelasan dari permasalahan produk kemasan. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pengenalan perangkat lunak atau aplikasi POMTM for Windows untuk menyelesaikan optimasi secara linear, permasalahan linear. Nah, dengan
cara ini kita akan praktek hari ini. Oke, kalian sudah download aplikasinya? Sudah. Sekarang kita coba ya. Kita buka. Coba dengan aplikasi POM QM for Windows. Kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih linear programming. Habis itu new. Kita tentukan dulu tadi permasalahannya tentang apa? OM, KM, UMKM kemasan. Kalau UMKM makanan ringan. Oke. Title-nya sudah diisi. Kalau kita lihat constraint atau batasannya ada berapa? Ada 2. Berarti ini sudah 2. Kemudian variabelnya ada berapa? 2 juga, yaitu X1 dan X2. Kemudian kita tentukan minimasi atau maksimasi? Maksimasi. Kita klik maksimasi. Kemudian ini rollingnya. Kemudian kita oke. Nah, bentuknya seperti ini. Tabelnya. Berikutnya kita sesuaikan nama yang sesuai permasalahan. Constraint satunya tentang bahan ya, bahan. Kemudian constraint 2-nya waktu. Nah, untuk X1 adalah kemasan A. X2 adalah kemasan B. Nah, maksimasi itu berarti untuk fungsi tujuan. Tujuannya berapa? Keuntungan yang diinginkan untuk A berapa? 7. Keuntungan laba untuk kemasan B 5. Nah, ini sudah masuk semua data yang ada di permasalahan yang disebutkan tadi sudah masuk. Kalau sudah, kita solve. Dari sini kita ketahui bahwa kemasan A sebaiknya solution diproduksi sebanyak 30 dan kemasan B 40, sehingga menghasilkan keuntungan sebanyak berapa? 410. Nah, dari perhitungan secara aplikasi lebih mudah, lebih cepat ya. Tapi kita harus secara teori juga memahami. Nah, dari solusi ini kita bisa buat grafiknya. Kita buka Windows, di graph. Nah, buat grafik pun udah langsung disediakan oleh aplikasi. Nah, ini solusinya ada di sini yang warna biru ini. Jadi 30 untuk kemasan A dan 40 untuk kemasan B. Keuntungannya 410. Itu untuk aplikasi digital yang perlu kalian ketahui juga, perlu dikenal juga ya. Kita bagi 2 kelompok dari kalian. Benar kasih soal, kemudian diselesaikan dengan software ya, POM for Windows. Silakan, soalnya seperti ini. Ya, silakan dimulai. Kita buat kelompok dulu, buka kelompok. Oke, baik. Kelompok Dava ini. Oke, dari perhitungan secara aplikasi didapat bahwa untuk produksi jas dan rok bagaimana? Untuk Sebaiknya. memaksimalkan keuntungan, di sini kita harus memproduksi sebanyak 20 untuk jas dan rok 0, sehingga yang didapat keuntungannya sebesar 2.400. Oke, itu. Sudah bisa ya menggunakan aplikasi ini. Berikutnya, kelompok kedua, Rifa dan kawan-kawan sudah mencoba aplikasi ini ya. Didapat sama dengan kelompok yang sebelumnya, kelompoknya Dava ya. Kalau dilihat dari grafiknya, bisa nggak? Ya, coba. Ke Windows, terus kalian ke nomor 6 itu graph. Ya.
Oke, betul. Kita bisa tahu bahwa area ini adalah area yang visible untuk kita pilih berapa produksi yang paling maksimum. Ini area yang visible yang warna merah ini. Oke, sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, semuanya hebat. Oke, kesimpulan dari pembahasan materi linear programming hari ini berarti metode linear programming dapat membantu merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan baik itu maksimasi atau keuntungan. Berikutnya ada soal yang benar upload di Siakat, silakan dilihat dan dikerjakan. Nanti maksimal 1 minggu sudah harus diupload jawabannya. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang metode transportasi, permasalahan yang terkait dengan transportasi. Baik, untuk evaluasi pembelajaran hari ini kita akan melakukan evaluasi dengan kuis untuk kalian. Silakan scan barcode. Nomor 1, kedua Rizky Serah Sahrul, kemudian yang ketiga Muhammad Riga. Oke, jadi hari ini kalian memahami dengan baik materi untuk hari ini. Terima kasih hari ini sudah hadir untuk mengikuti perkuliahan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kemudian saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian cuplikan video pengajaran ini. Semoga pemaparan ini bisa memberikan gambaran pada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.